Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala aidan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum dzunubakum rahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat ini Allah hadirkan kita, Allah perjalankan kita di rumahnya yang mulia ini. Dan semoga Allah ikhlaskan niat kita semua, tidak lain tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi tambahan itu untuk semua, dan tambahan ilmu tersebut tidak lain tidak bukan dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, undangan dari Majelis Taklim Sinar Cendekia yang hari ini alhamdulillah saya dipertemukan ke sini karena ini sepertinya kali yang kedua. Yang pertama kita karena bentrok dual yang lain. Dan mudah-mudahan apa yang akan ini bisa bermanfaat karena ini mungkin sampaikan, tapi ini menjadi esensi dari konsep kesehatan Islam yang selama ini kita pahami tentang bagaimana tubuh kita ini sebenarnya bukan cuma sekedar raga saja, tapi dia justru malah terhubung satu dengan yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa dalam Islam bahwa konsep kesehatan itu dimulai dari sebuah kalimat atau sabda Nabi SAW tentang bagaimana hati ya, atau kolbu itu menjadi raja atau panglimanya. Itu konsep dasarnya. Maka nanti kita akan lihat, atau mungkin saya akan ceritakan beberapa kisah-kisah tentunya, baik kisah yang ada disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis, ataupun juga hal-hal yang saya dapatkan sendiri yang ternyata semua saling terhubung. Ya, semua saling terhubung. Bagaimana seseorang yang diasuh oleh pembantunya ketika masa kecilnya itu ternyata memberikan luka dalam dirinya kepada orang yang menitipkannya pada pengasuh atau pembantunya. Paham ya? Jadi ketika seseorang di masa kecilnya itu tidak diasuh oleh atau tidak mendapatkan hak asuhnya dari bapak atau ibunya, maka itu akan berwujud atau menjadi sebuah bom waktu yang suatu hari kelak akan meledak dalam tubuhnya. Dan bom waktu itu bukan hanya sekedar perasaan atau emosi, tapi bisa berupa sakit dalam bentuk fisik. Sakit dalam bentuk fisik. Maka mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah teguran ya, atau mungkin sebuah pelajaran untuk kita semua untuk kita perbaiki. Karena sungguh kalau saya lihat sekarang ini penyakit yang justru jauh lebih banyak dan jauh lebih berbahaya di kalangan umat Islam khususnya ya, justru malah bukan penyakit hati, bukan penyakit fisik, tapi penyakit hati. Ya, maka ya tentunya kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dihindari atau dilindungi Allah, dijaga Allah dari penyakit-penyakit seperti itu. Kita tahu salah satu doa Nabi SAW tentang penyakit ya, yang kita sering dengar atau mungkin pernah mendengar doa tersebut, yang bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jub wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Aku berlindung pada Allah dari 4 hal kan, malas, pengecut, apalagi takut, dan yang terakhir bakhil.
pelit, ya. 4 hal itu. Kenapa Nabi sampai mengkhususkan doa tadi? Karena memang ternyata dalam yang saya dapati memang ternyata itu efeknya luar biasa gitu kan. Efeknya luar biasa ke siapa sebenarnya? Ke diri seseorang ketika itu dipelihara. Ya. Tapi kita harus ingat bahwa sebenarnya kita semua Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian itu punya bakat ya, punya bakat dari nenek moyang kita. Ya, nenek moyang kita. Nah, bakat ini ya tergantung dia aktif atau tidak dalam diri seseorang. Ya, maka nanti di situ akan ada peran iman dan peran ketakwaan atau peran ilmu seseorang yang membuat akhirnya kita menyadari bahwa itu semua bisa kita tangani, katakanlah seperti itu. Nah, kita tahu ya salah satu salah satu kisah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kisah Habil dan Qabil. Tahu kisah ini? Tahu ya. Kisah di mana memang karena saat itu tidak ada manusia seperti sekarang. Kalau sekarang kan di akhir zaman kata Rasulullah lebih banyak wanita daripada laki-laki. Kalau zaman itu nggak banyak orang, jadi akhirnya menikah dengan sesama saudara. Ya. Nah, kisah ini menjadi sebuah katakanlah catatan penting untuk kita semua, karena sebelumnya kita tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam yang mulia, ya karena beliau disebutkan dalam Al-Quran ya terjebak dan tergoda katakanlah oleh syaitan atau iblis saat itu, sehingga akhirnya Nabi Adam alaihissalam memakan buah dari pohon huld ya atau huldi itu, yang orang-orang sebenarnya sebutnya buah huldi, tapi setahu saya tidak disebutkan itu buah huldi, tapi buah dari syajaratul khuld, ya pohon yang kekal. Jadi buah dari pohon itu bukan buah huldi. Ya kita biar gampangnya sebutnya buah huldi saja. Nah, itu pertama, catatan pertama. Ya, saya sering sampaikan bahwa ternyata kalau kita lihat dari perjalanannya umat manusia ini yang dimulai dari nenek moyang kita itu Nabi Adam. Jadi nenek moyang kita adalah Nabi Adam, bukan monyet. Ya. Saya tidak mau dan tidak ridho nenek moyang saya monyet. Ya nanti buat Bapak Darwin saja yang monyet, kalau saya Nabi Adam gitu ya. Masa ganteng-ganteng dibilang monyet gitu ya. Seperti itu. Nah, dosa pertama yang dilakukan oleh manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam ya. Tentunya dengan segala kemuliaan Nabi Adam yang kita tahu ya. Dan kita tidak dalam rangka menjelek-jelekan beliau, nauzubillah min dzalik, karena itu manusia yang mulia. Tapi kita dapat pelajaran dari situ bahwa dosa yang pertama berkaitan dengan manusia itulah dosa yang berkaitan dengan makanan. Ya kan, karena Nabi Adam yang memakan buah dari pohon itu kan gitu. Dan memang canggihnya iblis ya laknatullah alaih, dia mampu menggoda Nabi Adam sehingga Nabi Adam itu bisa memakan buah dari pohon tadi gitu. Padahal di surga itu kan luasnya minta ampun. Anda bayangkan surga segitu luas, ya, pohonnya banyak, buahnya banyak, tapi dia makan buah yang dilarang, kan keren. Keren apanya? Keren marketing iblisnya. Ya, kalau Anda makan sesuatu, katakanlah air kelapa, minum air kelapa, makan apa yang sehat-sehat, dan disampaikan bahwa ini sehat, udah benar itu. Tapi yang menarik itu adalah yang disampaikan nggak benar, tapi orang bisa mengerjakan dan melakukan itu kan keren. Tanda kutip ya. Jadi guyonannya itu emang bapak marketing internasional itu iblis, ya guyonannya, karena dia canggih banget gitu kan, seperti itulah. Nah, yang menarik lagi, jamaah sekalian, kalau kita teruskan kisah ini, katakanlah ke kisah berikutnya yaitu anaknya Nabi Adam alaihissalam itu Qabil dan Habil ini, maka mereka kan berbunuhan tuh ceritanya, ya Qabil dan Habil ini kan berbunuhan. Kenapa berbunuhan? Karena urusan perempuan, kan gitu ceritanya. Nah, saya tidak bahas itu, tapi yang saya mau titik atau garis titik tekannya di sini dalam kisah ini adalah kenapa Qabil membunuh Habil. Kenapa? Kenapa Qabil membunuh Habil? Jawaban paling soleh karena sudah takdirnya begitu. Gitu. Ya karena sudah takdirnya begitu. Sudah terteranya begitu yang kita begitu.
Oke lah. Turun lagi. Kenapa kau bunuh Habil? Karena cemburu kan gitu kan? Ya, Habil dapat yang lebih cakep gitu kan? Habil enggak kan gitu? Terus turun lagi. Kenapa cemburu itu dasarnya apa? Hati kan? Nah, penyakitnya apa? Ya penyakit hati lah. Lebih spesifik apa gitu loh? Hasad kan? Hasad, dendam. Dua nih Anda ingat baik-baik. Hasad dan dendam. Jadi kita ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, sudah terinstal itu karena kita keturunan mereka. Nggak tahu keturunan siapa kan? Entah Qabil, entah Habil. Nah gitu. Artinya apa? Itu sudah terinstal dalam diri kita. Ya. Kalau itu sudah terinstal, ya on off-nya si hasad dan dendam itu ya tergantung kita sendiri. Gitu loh. Maka dalam Al-Quran sudah memberikan katakanlah peringatan tentang itu. Nabi pun sudah memberikan peringatan tentang itu. Ya. Sehingga bahasa Al-Quran ya sering kali kita itu punya hati tapi nggak dipakai, kata Al-Quran. Allah menyentil kita. Falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha wa azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, kau punya hati dengan itu kau merasa, kau berjalan di muka bumi, kata Allah. Kau punya hati dengan itu kau merasa, kau punya telinga dengan itu kau mendengar, kata Allah. Bukan matamu yang buta, kata Allah, tapi hatimu yang buta. Ya, maka hati ini kata kuncinya. Nah, kita lihat nanti, ya, kaitannya atau korelasinya apa, gitu kan? Ternyata, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahu, kata Nabi SAW, "Iza sholahat, sholahat jasada kulluhu, wa iza fasada, fasada jasad kulluhu." Kata Nabi SAW bahwa tubuh kita ini panglima atau rajanya itu kolbu. Dia baik semua, dia rusak semua. Maka dia yang memerintahkan. Ya, dia yang memerintahkan anggota atau tentaranya. Tentara dia siapa? Organ, tangan, kaki, mata, telinga, hidung. Semua lah organ. Sistem juga. Ya, artinya apa? Kalau dia sudah terganggu dengan penyakit-penyakit tadi itu, ya, apa penyakit-penyakitnya? Macam-macam. Mungkin ada berpikir, oh marah ya, oh benci ya, oh curiga, oh tidak. Luas, sangat luas, di luar daripada yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu sekalian. Sangat luas. Contoh, ini kita kasih contoh. Nabi SAW memberikan pedoman dan ulama-ulama pun memberikan pedoman kepada kita semua. Ya, apa pedomannya? Salah satu pedoman tersebut adalah ini. Menikahlah dengan yang sepupu atau selevel. Ya, beberapa ulama menyebutkan ya itu sekufu itu atau apa? Sekufu itu sama atau selevel. Sekufu satu level dalam urusan agama, sama-sama Islam tentunya. Sekufu dalam hal nasab, sama-sama keturunan orang baik. Kemudian sekufu dalam hal harta, misalkan sekufu dalam hal huriyah atau kemerdekaan. Sekufu dalam hal semua sekufu. Ya, kalau nggak sekufu, ya contoh begini. Nah ini anunya ya, penjelasan awalnya. Contoh begini, ketika seorang pria ya menikah dengan seorang wanita yang wanita tadi atau pria tadi punya status sosial, ekonomi, pendidikan, ya kalau agama sih bagus ya, sosial, ekonomi, pendidikan, macam-macam yang sifatnya duniawi katakanlah, dia menikah yang statusnya jauh lebih tinggi daripada sang wanita tadi, apa yang akan terjadi di rumah tangga? Kira-kira apa yang akan dirasakan oleh istri? Istrinya akan merasa minder, kan gitu kan? Bahkan bisa jadi karena tidak dibarengi iman di sini, ya. Karena suami katakanlah tidak belajar agama juga, seringkalinya dia tidak menghargai istrinya. Istrinya merasa tidak punya nilai di depan suami. Oke. Kemudian dia merasa bahwa dia nggak dibutuhkan. Oke. Itu emosi nggak? Itu emosi.
Ya, ujung-ujungnya emosi tadi Bapak Ibu sekalian, pilihannya dua. Kalau dia bisa menerima itu dengan agama, dia anteng aja. Si istri tadi ya. Tapi kalau dia tidak bisa menerima, kira-kira apa yang akan dia rasakan secara negatifnya? Dia akan dendam sama suami kan? Itulah cikal bakal tumor. Paham ya? Kenapa sekarang banyak orang tumor payudara? Kaitannya sama itu aja, nggak jauh-jauh. Ya, kenapa orang banyak sekarang tumor payudara, tumor leher, kanker serviks, kanker ini, kanker itu? Karena kanker itu bukan cuma sekedar benda atau sel yang tumbuh, dia berkembang segala macam dari versi katakanlah kedokteran modern, bukan. Ada yang bermasalah di situ gitu loh. Dan itu kaitannya tidak akan jauh lepas dari emosi-emosi tadi. Berarti kalau dia misalkan dia yang tumbuh misalkan tumor atau kanker ginjal misalkan. Nah, perlu Anda pahami bahwa tubuh kita nih Bapak Ibu sekalian, dia kan punya emosi secara umum. Secara umum kita punya emosi. Nah, ini yang sering saya bahasakan itu, kalau kita tidur, itu kan Rasulullah menyebutkan, bahkan Allah menyebutkan kita tuh mati ya. Ruh kita kan diambil, kan gitu. Tapi kalau kita hidup, jantung masih berdetak, paru masih kembang kempis, aliran darah masih jalan, lah katanya mati. Ternyata itu ibarat kata mau ruh induknya aja diambil. Itu beberapa ulama menafsirkan seperti itu. Ya, ruh induknya diambil, tapi ruh lokalnya tanda kutip itu masih ada di setiap organ tadi yang dalam bahasa medis disebut dengan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom dia kerja sendiri itu. Nah, itu ruh tanda kutip ruh lokalnya. Nah, si organ-organ tadi itu ternyata juga subhanallah tadi punya emosi di sana. Ya, punya emosi di sana. Dan emosi tadi, nah ini tidak kaitannya dengan apa yang dia rasakan saat itu atau dibawa dari orang tuanya. Begini ceritanya, ini penting nih. Nah, kalau kita cerita tentang menikah dengan sepupu selevel ini kan dalam kisahnya Rasulullah SAW kan ada. Tapi karena ada iman, ada perintah Al-Quran di situ, maka wanita yang dinikahkan dengan salah satu sahabat yang mulia itu Julaibib radhiyallahu anhu itu mau menikah dengan Julaibib. Julaibib itu kan secara fisik nggak ada bagus-bagusnya. Tapi karena perintah Nabi, maka si wanitanya ridho, ingat kata-katanya ridho, ikhlas, orang tuanya mau terima, dan subhanallah, masya Allah, habis selesai nikah, ternyata langsung diperintahkan Rasulullah SAW untuk berperang, dan Julaibib itu langsung syahid di jalan Allah. Jadi si istrinya itu mau malam pertama pun nggak sempat tuh. Jadi kata dalam beberapa ulama menyebutkan dia malam pertama dengan syuhada gitu loh. Julaibib malam pertama dengan bidadari. Ya, dan ini luar biasa. Nabi SAW memegang Julaibib, jasad Julaibib itu beliau katakan dia adalah bagianku, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya. Saking cintanya Rasul kepada Julaibib radhiyallahu anhu. Itu iman. Lihat. Tadi kalau kita bahas sedikit tentang pernikahan sepupu tadi, di sini nggak berlaku. Karena ada iman. Ya, nah bagaimana nanti iman itu menjembatani atau membentengi nanti kita akan bahas. Ya. Dengan beberapa hal-hal atau mungkin firman Allah dalam Al-Qur'an dan apa-apa disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, ketika orang tua kita gitu kan pembahasan kita hari ini tentang penyakit keturunan. Mungkin Anda berpikir bagaimana cara mengobati diabetes, kakak orang tua saya diabetes gitu kan. Saya sudah menduga kakek saya itu dulu jantungan, bapak saya juga, jadi sekeluarga kami jantungan semua. Sudah tebak saya. Ngarepinnya begitu kan, terus obat jantungnya apa? Kan gitu kan? Obat diabetesnya apa? Kita cari tahu dulu akarnya apa.
Baru kita bahas itu kenapa sakit jantung. Nah, kalau tadi kan sudah ingat, kata-kata saya di awal tadi, kalau Anda catat baik-baik, setiap organ ada emosi. Paham ya? Maka nanti pembahasannya adalah kenapa dia sakit jantung. Kita kan melihat secara kasat mata kan? Kita melihat secara kasat mata, apa yang dilihat secara kasat mata? Oh, orangnya makan apa? Kan ya gorengan lah misalkan. Terus kambing disalahin. Bu, tolong jangan gunakan kambing dalam frase kambing hitam. Saya minta tolong. Sebab para rasul dan para nabi itu semuanya pengembala kambing loh. Dan kambing itu disebutkan dalam hadis. Saya bingung kenapa dihitamkan terus dia. Menjadi biang kerok banyak masalah gitu. Padahal dia sosok binatang yang lucu gitu. Menyenangkan. Ya, jadi jangan kambing hitamkan kambing mulai sekarang. Jadi kalau Anda mau cari, pakai apa kek yang hewan lain gitu loh. Misalkan apa? Apa aja? Nyamuk hitam misalkan. Apa lalat hitam gitu kan. Jangan lalat hitamkan saya, nah, gitu. Maksudnya jangan kambing hitamkan. Ya, itu kambing itu. Nah, jadi sebenarnya ya, nah, apa sih itu diwariskan dari penyakit keturunan itu? Ya. Apakah gara-gara makan gorengan, gara-gara makan kambing tiap hari, gara-gara makan apa? Jeroan tiap hari, orang kena sakit jantung? Jawabannya iya. Kalau kita pakai kacamata fisik. Ya. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, bukan cuma urusannya itu aja. Karena jantung pun menyimpan emosi. Jantung pun menyimpan emosi. Itu kata kuncinya. Sekarang bagaimana cara, kan gini, bagaimana cara kita hidup tenang? Ya, cara hidup tenang adalah emosi kita terjaga. Kan gitu. Terus bagaimana cara dia supaya terjaga? Ya iman dikuatkan, ilmu dikuatkan, belajar gitu kan. Sehingga nanti emosi kita tuh terlatih, terdidik untuk tidak reaktif. Nah, itu dia. Contoh suami pulang agak telat sedikit sudah curiga. Banyak orang gitu kan. Misalkan saya tadi, kan banyak setan, iblis di mana-mana kan. Dia ngebisikin terus gitu kan. Makanya dalam surat An-Nas itu urusan was-was itu kita minta perlindungan kepada Allah 3 kali loh. Lihat, baca, lihat. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabbil falaq. Rob yang menguasai subuh. Sekali kita minta perlindungan Allah untuk apa? Min syarri ma khalaq. Kan gitu. Dari kejahatan, ya. Allah disebut 1 kali min syarri ma khalaq. Tapi lihat di ayat di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas. Kita minta perlindungan, kita sebut nama Allah 3 kali. Ilahin nas, Rabbin nas, Malikin nas. Untuk urusan apa? Min syarril waswasil khannas. Lihat betapa luar biasa berbahayanya penyakit waswas atau penyakit hati tadi. Sampai kita minta perlindungan kepada Allah 3 kali untuk urusan waswas. Coba waswas yang buruk gitu kan. Waswasil khannas. Jadi pernah suatu hari, ini kisah, ada seorang ibu-ibu. Tapi ini memang tidak jadi kesimpulan, tapi kesimpulan buat saya saja dari apa yang saya pelajari. Tentunya jangan dibenturkan dengan disiplin ilmu yang lain. Ya, ini yang saya pahami. Karena saya di sini membawa konsep yang memang saya pahami dari hadis dan Quran, dan itu saya coba relatekan, hubungkan dengan apa yang saya dapatkan di lapangan. Suatu hari ada ibu-ibu lagi hamil, tanya sama saya, dia bilang gini, dok, apa saran dokter? Saya lagi hamil nih. Ini hamil yang kesekian, dulu juga kayak begitu sama. Emang kenapa keluhannya eklamsi, yang darah tinggi gitu loh. Terus saya cuma senyum aja. Saya bilang sama dia, ibu sering curiga sama suami ya? Kok tahu ya? Tahu lah ya.
Karena jantung tuh jauh-jauh dari curigaan. Jantung itu nggak jauh-jauh dari curigaan, nggak percayaan, itu aja. Paham ya? Jadi kalau ada yang sakit-sakit gituan itu, nah pertanyaannya, oh saya baik sangka terus kok. Oke, lihat. Saya nggak pernah buruk sangka sama orang loh. Itu kan kata mulut. Hati, makanya kan dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah tidak melihat rupa kalian, kan gitu, harta kalian, walakin kata Rasulullah, tapi Allah melihat sudut qulubikum, hati kalian. Ya, jadi yang tahu kita itu sebenarnya siapa? Bahkan kita aja kadang-kadang ngomongnya A, hatinya B, gitu loh. Ya, apalagi tuh bapak-bapak tuh, nggak lihat. Nah ini saya dalam bukan mengatakan orang ini buruk, bukan, tapi kadang-kadang yang namanya manusia ya. Ada bapak-bapak tanya, dok saya udah lama banget hipertensi. Hipertensi, oh iya. Saya cuma tebak-tebak buah manggis, tapi sering benar. Bapak kerjanya itu ya, akunting ya. Orang penting nggak percayaan, ya kan? Orang yang ngurusin keuangan itu kan kalau 1 tambah 1 pasti 2. Kalau ada kekurangan Rp1 saja, udah curiga dia, udah mikir panjang lebar gitu loh. Kok tahu dok? Tahu aja. Tebak-tebak uang saya benar gitu kan? Berkali-kali benar kan jadi kesimpulan sebenarnya kan? Jadi itu. Nah, yang menarik ya Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika ini dipelihara, maka yang terjadi sebenarnya bukan hanya dia akan dipelihara, tapi dia juga nanti akan diwariskan. Nah ini menariknya. Apa menariknya? Jadi sebenarnya, nah kita masuk dulu, kita kembali dulu ke masa kecil kita. Atau mungkin yang sekarang ada yang sedang hamil, ya. Maka ingat, Anda harus pahami, Anda harus ingat baik-baik bahwa anak yang ada dalam kandungan Anda tidak akan bicara dengan Anda, tapi dia akan merasakan semua yang Anda rasakan, semua yang Anda pikirkan, dia akan rasakan semua itu, dan itu akan tercetak dalam gennya dia. Paham sampai sini? Anak dalam kandungan itu, kalau setiap harinya, lihat, kalau setiap harinya Anda misalkan ibu-ibu intinya ya, curiga sama suami Anda misalkan, maka terus dipelihara dan misalkan nggak percayaan sama suami Anda tuh siapapun, tidak bukan hanya suami, maka anak tadi akan dapat gen curiga. Amin. Artinya apa? Anak ini ada bakat kena penyakit jantung. Harusnya jelas, ya. Anak itu akan dapat bakat penyakit jantung. Ya, pelihara. Makanya coba tanya, atau mungkin cari orang yang 1-2 keturunan di atasnya itu mereka kena penyakit jantung. Tanya sama mereka, ini orangnya curigaan nggak percayaan nggak sama orang? Coba ya. Biasanya nggak jauh-jauh dari itu. Biasanya nggak jauh-jauh dari itu. Ya, terus nanti makanan-makanan itu apa-apa dia fasilitator saja sebenarnya, karena sudah ada bakat yang diwariskan oleh ibunya, bapaknya. Itu ceritanya sebenarnya, ya. Dan mereka terus akan merasakan atau mencetak itu katakanlah dalam sel-sel mereka, dalam gen-gen mereka, dalam DNA mereka sampai kapan? Sampai 5 tahun. Jadi 0 bulan sampai 5 tahun dia akan cetak semua yang dirasakan, disampaikan oleh ibu bapaknya, baik yang sifatnya verbal ataupun yang tidak verbal dalam hal misalkan kalau misalkan dalam kandungan gitu ya. Karena kalau umur baru ya 0 bulan ya, maksudnya anak masih kecil dalam kandungan sampai mungkin 1-2 tahun tuh belum terlalu banyak paham, apalagi dalam kandungan. Dia kan cuma ngerasakan apa dirasakan oleh ibu. Apakah ada data-data yang menjelaskan tentang itu? Ternyata ada. Ibu yang stres, ibu yang katakanlah terlalu sedih dalam proses kehamilannya, ya, maka imunitas anak itu ternyata riset menunjukkan itu lemah. Jangan kata itu. Ibu-ibu yang melahirkan anaknya, apa tuh namanya, dengan sesar, dengan segala alasannya tentunya, ya. Itu ternyata punya
sel imun yang jauh lebih sedikit daripada anak yang lahir normal. Maka kalau Anda punya anak, ya mintanya sama Allah apa? Lahir, dimudahkan untuk lahir normal, karena itu kesempurnaan atau hak dari bayi tadi, atau mungkin ya bayi tadi dari Anda, dengan dia bersentuhan dengan semua yang ada di sel-sel Anda. Contoh begini, gampangnya begini, menerjemahkan. Kalau bayi lahir, ya bayi lahir normal, ya kan dia lewat jalan lahir tuh. Nah di jalan lahir ibu itu kan banyak bakterinya di daerah jalan lahir lah, jalur reproduksi itu kan banyak bakterinya itu. Ya, dia akan bersentuhan dengan situ, ya kulit si bayi tadi untuk bakteri yang ada di daerah jalan lahirnya. Kan beda cerita kalau dia dibedah di atas, langsung diambil terus dibikin steril kan gitu kan. Belum lagi sesudah dia lahir itu oleh namanya suruh langsung dipeluk gitu loh. Tahu nah? Inisiasi dini ya. Nah itu juga sebenarnya cara untuk mengenalkan bayi ya dengan bakteri-bakteri yang ada di kulit ibunya. Tak lama kemudian nanti dikenalkan dengan bapaknya dengan cara apa? Dengan cara bapaknya ngunyah kurma. Ya kan gitu kan ceritanya kan? Kurma itu kan ya dikunyah oleh bapaknya, makanya bapak bawa jaga mulut gitu. Supaya nanti waktu kunyah kurma nggak bau, tidak sedap kurmanya, ya. Kan suruh kunyah kurma, apakah suruh bayinya makan? Enggak. Gitu loh. Itu tuh kadang-kadang reaktifnya begitu loh kalau urusan agama tuh. Kan bayi kok dikasih kurma, orang lagi suruh makan. Dia cuma di kurma itu dihancurin. Kan Nabi ngajarin itu. Kurma dihancurin sampai dia lunak sekali, diambil sedikit pakai tangan bapaknya, letakkan di langit-langit bayi gitu doang. Itu namanya tahnik, ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, nah, kembali nih tadi. Artinya apa? Ya. Jadi sebenarnya urusan yang berkaitan dengan pewarisan tadi itu, Bapak Ibu sekalian, bukan cuma sekedar urusan yang berhubungan dengan hal yang berhubungan dengan fisik saja. Ya, tapi contoh begini. Tadi, ketika bicaranya nggak sekufu ya, atau mungkin nikahnya nggak sekufu, akhirnya ibu tuh ngepedean terus, ya. Waktu dia hamil anaknya tadi itu, dia nggak pedean terus, dia nggak percaya diri terus, bahkan kadang-kadang man ana gitu loh. Itu kan lagu, saya kadang-kadang mikir itu lagu demotivasi. Siapa saya gitu kan. Man antum aja kalau gitu ya. Siapa Anda gitu. Ya, jadi ketika dia merasakan seperti itu, maka lagi-lagi kembalinya anak tadi yang ada pada kandungan si ibunya tadi akan merasakan gen nggak percaya diri, ya. Bukan anak-anak perempuan yang kena tumor atau kista itu ya, itu gara-gara waktu kecilnya jarang dipeluk, jarang diajak dialog sama bapaknya, bahkan tidak mendapatkan hak kasih sayang dari bapaknya. Coba, dari mana ceritanya? Tapi faktanya begitu, dari apa yang saya pelajari ini. Jadi kemarin waktu saya ngisi di mana itu ya, salah satu page. Anak-anak SMA sekarang kebanyakan yang saya lihat itu perempuan gitu kan. Sebenarnya yang mereka salah satu yang mereka butuhkan itu adalah kasih sayang bapak. Kasih sayang bapak. Kalau seandainya dia nggak dapat, maka pasti akan masalah suatu hari kelak. Apalagi tidak dinya. Gampang, dia bilang, coba bapaknya tiap hari, kalau mau berangkat, ngomong sama anaknya. Ya, makanya saya jujur kadang-kadang mikir, ini banyak banget kesalahan saya dulu zaman masih kecil, anak karena nggak tahu ilmunya. Jadi zaman sekarang itu anak-anak tuh nggak cukup, cuman orang tua khususnya bapak atau ayah itu cuma mencari nafkah, tapi dia tidak mencurahkan kasih sayang, nggak cukup. Ya, nah lalu saya bilang sama ketua PKK-nya, saya bilang, Bu, coba mulai dibuat tuh tiap hari, saya bilang, anak-anak perempuan tuh dipeluk, terutama oleh bapaknya. Jadi ketika dia dulu
di waktu dia masih kecil dan dia tidak mendapatkan hak asuh atau zona pengasuhannya saat itu, waktu dia kecil itu dia nggak dapat dari bapaknya, suatu hari kelak hormon dia pasti tidak akan seimbang. Jadi sekarang saya nggak heran kasus-kasus yang berhubungan dengan BTB belakang itu. Tahu? Yang belakangnya itu loh, belakangnya BT-BT itu. Nah itulah banyak. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan hak sama atau ibunya. Ya, jadi kalau lagi mau berangkat itu pamit sama anak, ngomong, peluk berapa lama? 20 kali tepuk, tua, gapat, mana, Tuhan. Kenapa 20? Karena ada risetnya begitu. Itu cara yang paling mudah untuk meredakan emosinya dia. Bahkan kalau perlu, ya saya 30-an tahun, 20 tahun kan banyak sering keluar gitu kan. Sekarang ditagih sama anak saya. Tagihnya apa? Cuek dia sama saya. Dulu ente nyuekin gue kan? Kan gitu. Pertanyaannya, dia sadar nggak itu? Nggak sadar, kan sudah dibilangin. Anak itu bahasanya bukan bahasa verbal, tapi bahasa hati, bahasa pikiran, bahasa kasih sayang. Sekarang dia nagih. Ini gimana? Ya, kalau Anda ketemu anak ABG cuek sama Anda, itu dosa Anda. Paham ya? Karena itu di zona pengasuhannya dia waktu masih kecil, Anda atau kita tidak memberikan hak kasih sayang kepada dia. Nah, gitu. Apalagi anak itu dikasih gadget. Apa gadget? Gadget. Apa? Handphone. 5 sampai dari umur 5 tahun sampai 7 tahun itu masa di mana Allah memberikan, menyuruh kita untuk betul-betul meng-create atau mendesain, mengarsitekin anak ini dan mencurahkan kasih sayang sebanyak-banyaknya kepada dia. Gitu loh. Artinya, kalau masa itu anak itu dibiarkan sibuk dengan hal-hal yang sifatnya gadget segala macam, maka tunggu aja suatu hari kelak dia akan memperlakukan Anda sebagaimana Anda mencuekin dia dengan memberikan handphone. Tinggal tunggu waktu. Tinggal bahasa itu nggak tahu nanti mau dicicil atau dibayar kontan. Kalau dibayar kontan, kalau dia nggak paham agama, ketika Anda nanti suatu hari kelak sudah tua, dia akan masukkan Anda ke panti jompo. Itu bayar cash. Udah mulai pusing kan jadi orang tua kan? Pusing saya ternyata, tidak semudah dibayangkan. Apalagi sekarang mereka Masya Allah godaannya, fitnahnya luar biasa gitu loh. Makanya Urwah bin Zubair rahimahullah ya, salah satu tabi'in itu pernah mengatakan, celakalah orang tua yang tidak paham ilmu agama, dia bilang. Tidak paham ilmu agama. Kemudian udah jelas-jelas anak ini contoh ya. Saya tuh gak habis pikir ada ibu-ibu atau bapak-bapak marahin anaknya, maki-maki anaknya. Lah kenapa dimaki? Cetakan ente? Cetakan lu kan? Cetakanmu, emosimu, semua dari kamu. Kenapa dimarah-marahin? Itulah dirimu gitu loh. Ketika nanti suatu hari kelak dia berpenyakitan atau penyakit, dia malah nasib. Mungkin anak itu di zona pengasuhannya, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Anda mau buktinya? Oke, saya buktiin. Ini lihat. Ini bagaimana dahsyatnya emosi dan bagaimana kita sekarang mulai pelan-pelan memperbaiki itu. Nanti saya akan ajarin caranya gimana. Saya mendapatkan sebuah kisah cerita ya, bukan kisah saya, tapi saya dapatkan langsung dari seorang ustadz. Dia cerita begini, ada seorang anak perempuan sekolah di tempat yang bagus, pinternya luar biasa, ya, makannya sehat luar biasa, tapi ketika dalam kamar kerjaannya melukai dirinya. Usut punya usut, ternyata apa? Anak ini ternyata nggak mendapatkan hak kasih sayangnya dari bapaknya. Coba, makan udah benar, prestasi benar. Ada lagi kisah yang lain. Ada seorang anak yang pintar ya, subhanallah pintar. Itu ternyata di umurnya, saya itu 16 tahun atau 17 tahun kena tumor di daerah sini nih. Ya, menariknya apa? Orang kan mikir tumor yang benda fisik, tapi ternyata itu saya nggak lihat anak ini, cuman kalimat yang dia sampaikan ke salah satu sahabatnya yang saya dengar dari orang yang dipercaya, dia bilang terlalu sakit untuk diungkapkan. Dia bilang. Terlalu berat untuk dijalani. Kata dia begitu. Tapi itu bisa mencerminkan ternyata ada paksaan
Ya, katanya tuh ada paksaan terhadap anak ini untuk sebuah agenda entah orang tuanya, entah keluarganya gitu. Dan semua yang memaksa dia. Maka kalau Anda ketemu dengan anak-anak, kita sudah punya anak-anak nanti, ya bukan sudah nanti, sudah punya anak gitu kan. Anak itu ada fasenya, Bapak sekalian. Anak 0 katakanlah sampai 5-7 tahun itu oke, Anda pakai doktrin. Kalau sudah masuk masa tamyiz sampai ke balik, itu bukan lagi pakai doktrin, tapi dialog. Gitu. Contoh nih, ada teman saya cerita kemarin. Anaknya tanya, Bi, sholat Jumat itu kan bagus. Orang kumpul rame-rame, kenapa nggak tiap hari? Kenapa nggak tiap hari sholat Jumat? Ayo, jawabannya apa? Kenapa nggak tiap hari sholat Jumat? Kan bagus. Apa jawabannya? Gampang jawabannya. Jawab saja dengan jawaban yang paling mudah. Allahu a'lam bishawab. Nah, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Itu orang tua yang nggak belajar. Ya boleh sih jawab begitu ya. Baik. Jadi, ya, nah kita kembali sini. Jadi, setiap kita itu Bapak-Ibu sekalian ya, kembali tadi akan mewarisi itu semua. Ya, akan mewarisi sifat, sikap dan kebiasaan orang tua. Anda sudah mulai mikir nih, kenapa? Misalkan nih, saya pernah mendapatkan orang lah yang itu pada usia sangat muda dia kena gagal ginjal. Yang saya pahami dan saya pelajari, kalau orang laki-laki khususnya kena gagal ginjal di usia 40 tahun, sebelum 50 tahun lah, 50 tahun ke bawah ya, 45 ke bawah itu biasanya nggak lama hidupnya. Berat buat dia, apalagi istrinya tidak paham agama. Dan saya tahu, ngerti ini ternyata memang istrinya sering banget, karena saya tahu istrinya ini punya katakanlah status yang jauh lebih tinggi daripada sang suami tadi. Akhirnya dia meninggal, memang meninggal, gagal ginjal. Sebenarnya sakit apanya sih itu? Bukan yang sakit bapaknya, istrinya yang sakit. Apa yang diucapkan kadang-kadang oleh istri tanpa sadar kepada suami, itu kalau dia tidak punya benteng iman, maka masuk jadi racun, paham? Ya, itulah ain. Bahasanya begitulah. Ain itu melempar sesuatu berupa kalimat yang kalau dia tidak tidak dibagerin atau seorang itu enggak dengan imannya, maka itu akan bersemayam di sini dan suatu hari kelak dia akan menimbulkan kesedihan, ketakutan, dan saat itulah portal jiwanya akan terbuka, dan saat itulah kalau urusan jin-jinan itu masuknya di situ awalnya. Paham ya? Contoh begini, orang yang terlalu katakanlah bahil misalkan, pelit ya. Pelit ya, coba. Pelit itu kan salah satu doa tadi Nabi SAW tadi. Maka pelit tadi ketika dipelihara, itu akan melemahkan jiwa dia kan. Kalau jiwanya lemah, maka kebukalah kayak pintu gerbang jiwanya gitu loh. Kalau di ilmu Cina tuh ada tuh, namanya Mingmen, pintu gerbang jiwa, titik akupunturnya. Pintu gerbang jiwa yang kebuka, maka makhluk tadi masuk. Oke, lihat. Terus bagaimana caranya, Bapak-Ibu sekalian? Bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Oke, pelit itu lawannya apa? Dermawan, ya kan? Maka dia minta pertolongan Allah dengan doa tentunya, ya, dengan sholat, ya, dengan zikir segala macam untuk dianugerahi jiwa dermawan. Subhanallah, ini kisahnya nyata. Ya, ada seseorang lah yang berkali-kali, kemudian dia punya serangan jin itu luar biasa gitu loh. Ada jin ini, karena jin sekarang kan canggih-canggih, ya, canggih-canggih itu kadang-kadang kita baca ayat kursi dia yang ngoreksi. Bacanya nggak bener tuh dia. Oh ya, materi sampai jam 10. Berkali. Harus perempat ngomong. Nggak apa-apa. Saya ikhlas. Makanya saya itu ya paling senang ada, kalau udah tahu ilmunya, seru loh. Kita beragama tuh seru, menyenangkan. Contoh begini. Ya. Kan sekarang naik haji kan lama, ya kan?
Ada yang mengatakan 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang mengatakan 60 tahun. Tapi insya Allah tahun depan saya dapat infonya kuotanya sudah full. Kuota sudah full. Full maksudnya sudah penuh, kalau kemarin kan setengah gitu loh. Nah, saya kadang-kadang mikir gitu kan, saya seneng gitu kalau ada orang yang gibah saya, menggibah. Gibah tahu ya? Gibah itu membicarakan orang lain, ya, yang orang itu nggak suka dibicarain dengan apa yang kita bicarakan. Meskipun itu benar, itu gibah. Dan itu termasuk dosa besar, ya. Jadi saya senang gitu kalau ada yang gibahin. Kenapa? Nanti di yaumil hisab saya tinggal bilang sama Allah, ya Allah saya pengen pahala hajinya. Seru kan? Ya kita senyum-senyum aja di dunia. Gitu. Gibahin aja terus gitu kan. Tuh, seperti itu agama memberikan Nah, singkat cerita si orang bakhil tadi itu, pelit tadi itu, akhirnya hidayah kan, Masya Allah sekalian. Hidayah itu akhirnya membuat dia menjadi sosok yang dermawan sekali. Sosok yang dermawan sekali. Dia bikin kegiatan sosial dan segala macam, dia bikin gratis-gratis macam-macam itu, dan ternyata buhul-buhul yang dikirim kepada dia itu mental balik, bahkan dukunnya mati. Asbab dari apa? Kedermawanannya dia. Nah, tadi saya bilang bahwa kita mewarisi itu dari orang tua. Anda harus tahu kelemahan, jadi tentunya kita dengan segala hormat kita dan kemuliaan orang tua kita, orang tua itu pasti membawa juga kelemahan. Ada orang tua yang pelit, ada. Ada orang tua yang nggak pedean, ada. Ada orang tua yang nggak katakanlah bawaan itu sedih terus gitu kan, ada. Macam-macam lah. Anda harus mapping itu di mereka dan minta kepada Allah untuk menguatkan itu semua kepada Anda. Contoh, kalau seandainya orang tua kita misalkan atau bapak atau ibu misalkan orangnya curiga terus nggak percaya terus sama orang, ya sudah, nasib-nasib alamat-alamatnya jantung nggak bermasalah suatu hari kelak, gitu loh. Gara-gara makan misalkan jeroan segala macam gitu, hal-hal sederhana sebenarnya, ya. Dan itu kita minta kepada Allah untuk diperbaiki di kita supaya apa, generasi berikutnya, ya, generasi berikutnya itu jauh lebih baik. Jadi kita tuh seakan-akan kalau bahasa pewarisan itu kita mewarisi koper dari orang tua kita. Ada koper itu yang tersusun dengan rapi kalau seandainya sudah disampaikan, tapi ada juga yang kopernya itu isinya berantakan. Kompartemen dalam koper itu berantakan. Ya, nah ini itunya di sini, poinnya di sini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, masalah yang berhubungan dengan penyakit keturunan ini itu masalahnya dua. Masalah pertama adalah emosi yang diwariskan. Ya, jadi kalau Anda ketemu atau punya orang tua yang misalkan ibu gitu kan kena diabetes, coba lihat apa karakter ibu ini yang dia merasa ada apa ya, yang Anda lihat dari perlakuan suaminya terhadap ibu tadi itu yang menyebabkan dia merasa tidak berguna, tidak berdaya, pasti ada. Nggak mungkin nggak. Kita mesti paham ya. Dan itu di kitanya, itu yang keturunan tadi situ sebenarnya. Jadi kita menjadi orang yang nggak pede, segala macam, bla 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 gitu lah. Yang menarik lagi apa? Ini yang menarik. Tadi saya sudah bilang bahwa organ itu kita nggak mungkin bahas semua, tapi organ itu punya emosinya juga. Kalau Anda lihat di sini ada kata-kata di situ suara hati atau kebenaran, ya. Kebenaran itu bisa diwariskan dari orang tua. Ini barusan saya dapat lagi kasusnya kemarin. Ya, ada bapak-bapak apa tuh namanya? Sesek. Ya. Seseknya itu kadang-kadang nggak tanggung-tanggung, kadang-kadang saturasi oksigennya kalau pas lagi di asmanya kambuh itu sampai 70%. Ngeri loh. Dan ternyata waktu kita cek lah gitu kan, kita periksa segala macam, ujung-ujungnya apa? Ini yang menarik. Kalau Anda mewarisi orang tua yang hidupnya di atas kebenaran, lihat, dan dia bersikap tegas dengan kebenaran tadi, lalu Anda sebagai anaknya mewarisikan gen kebenaran dengan gen suara hati kebenaran tadi, lalu Anda misalkan bekerja pada satu tempat yang di situ Anda melihat kebenaran diinjak-injak, maka tinggal tunggu waktunya penyakit akan datang.
Penyakitnya apa dok? Macam-macam. Mulai dari tumor, mulai dari autoimun, mulai dari masalah kulit, tergantung kelemahan bawaannya apa dari orang tua atau makanan kita. Sudah mulai dapat clue-nya ya? Paham ya? Tergantung kelemahannya apa. Artinya apa? Kalau misalkan nih, ada orang bekerja di suatu tempat yang jelas-jelas tidak halal, haram lah, gitu ya. Boleh saya sebutkan apa? Dia mewarisi gen bahwa orang tuanya, bapaknya misalkan atau ibunya katakanlah orangnya sangat tegas dengan kebenaran, bahkan makan harta atau duit yang gak halal itu sedikit pun mereka gak mau. Misalkan ketika si anaknya ini kerja di suatu tempat yang hubungan sama rezeki yang tidak halal, ya tinggal tunggu entah tiroid yang gede, entah autoimunnya muncul, entah kankernya muncul, entah asmanya muncul, tinggal tunggu aja. Pemicunya apa? Nah, salah satu pemicunya nanti juga bisa terkait dengan makanan. Ya, jadi makanan itu sebenarnya jangan langsung dicurigai. Contoh begini, contoh deh. Kalau ada bawaan gen curiga dari bapaknya misalkan atau ibunya, lalu dia makan gini. Lihat, ini dahsyatnya pikiran kita itu ya. Makan apa ya? Ya contoh inilah apa ya? Yang sehat lah misalkan sekalipun gini ya. Ini gen curiga, gen curiga. Cetakan bapak ibunya. Ini benar nggak sih bawang putih itu bisa menurunkan tekanan darah? Curiga kan? Nggak percaya kan? Dia makan bawang putih naik tensinya. Paham? Sudah mulai enggak gitu ya. Jadi berarti dokter membolehkan makan gorengan, makanlah tapi jangan curiga. Tapi saya mau naik makom, nih mau naik makomnya. Lihat baik-baik, dengar baik-baik kata-kata saya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Bapak-Ibu sekalian, lihat. Minta doa sama Nabi agar dia menjadi orang yang dikabulkan doanya. Kan gitu. Lalu Nabi mendoakan. Ada dua doa Nabi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini yang bahkan Umar aja takut kalau Sa'ad itu ngangkat tangan karena tidak mungkin ditolak sama Allah. Yang menarik ya itu doa Nabi itu diawali dengan apa? Wahai Sa'ad, kata Nabi, perbaikilah makananmu. Coba. Hubungannya apa? Tapi doa Nabi untuk Sa'ad agar saat itu doanya yang makbul, ya mustajab, kata Rasulullah SAW, wahai Sa'ad, perbaikilah makanan. Gitu. Jadi kalau Anda mau doanya mustajab, benerin makan. Itu pesannya. Jadi berbagai macam apa yang saya sampaikan ini sebenarnya tidak lain tidak bukan dalam rangka apa. Salah satunya kalau kita ngikutin kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya supaya doa kita mustajab. Gimana mau mustajab? Yang dimakan bermasalah, udah nggak sehat, berlebihan. Nah, ini akhirnya jatuhlah dia pada musibah tadi. Apa musibahnya? Ini musibahnya. Jadi kalau sudah ketemu musibah ini udah repot. Ya. Apa musibahnya? Saya sebutnya dua musibah kesehatan. Dua musibah kesehatan. Musibah pertama adalah musibah atau tersesatnya dia dalam emosi. Tersesat. Dia sudah tahu katakanlah atau mungkin dia punya bakat apa tuh namanya curiga. Curiganya nggak dilatih sama dia. Dengan baik sangka, kan curiga itu kan lawannya baik sangka. Para ulama menyebutkan contoh begini. Anda ketemu atau janji sama teman jam 8. Jam 8:30 teman nggak datang. Jam 8:45 belum datang juga, jam 9 nggak datang juga. Apa yang bisa Anda pikirkan? Anda bisa mikirkan dua hal kan. Yang pertama, ini orang nggak beres bener sih, nggak jelas. Udah capek-capek saya nunggu sini. Waktu saya terbuang begini. Curiga kan? Atau Anda munculkan baik sangka. Baik sangkanya apa? Oh, mungkin bannya bocor. Oh, mungkin lagi banjir. Oh, mungkin lagi macet. Oh, mungkin. Sampai mentok, oh mungkin dia punya uzur yang saya tidak tahu. Selesai, hati Anda aman. Gitu maksudnya. Mulai dilatih kayak begitu tuh. Ya. Sebab apa? Lagi kayak begitu, curiga-curiga kayak begitu muncul segala macam terus Anda makan, nah, makanan Anda jadi masalah. Buat Anda.
Akhirnya kan nyalain makanan kan? Apa tadi, nyamuk hitamkan makanan. Ya, tersesat dalam emosi. Makanya emosi-emosi yang ada dalam koper tadi kita tata ulang. Tata ulang. Orang tua kita mungkin ada nggak PD-nya, mungkin. Ibunya, bapaknya. Oke, bagaimana cara bikin PD? Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Nggak ada urusan PD-PDan. Yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Muslim itu Bapak Ibu sekalian PD-nya karena imannya, udah titik, ada yang lain. Bukan karena harta, bukan karena pangkat, jabatan, apapun status, dia PD-nya karena imannya. Maka Nabi SAW katakan, man dakhala syahida annahu la ilaha illallah Muhammad rasulullah dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan, dia cuman mengucapkan la ilaha illallah Muhammad rasulullah, dan dia katakanlah semua hidupnya bermaksiat, katakanlah, dan dia tidak menyekutukan Allah, suatu hari kelak di sana nanti dia akan masuk surga. Tentunya dia disiksa dulu. Tapi dahsyatnya kalimat la ilaha illallah Muhammad rasulullah itu. PD-nya kita tuh karena apa? Karena iman. Dan supaya makin PD kita, dekat-dekatlah sama Allah gitu loh. Maka para sahabat ya, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ini tuh mereka tuh orangnya PD-nya luar biasa. Sangat PD. PD dengan apa? Dengan imannya mereka, dengan amalnya mereka. Gitu loh. Jadi ketemu orang kita tetap PD itu maksudnya bukan kita merendahkan orang lain, bukan. Tetap ada tawadu di situ. Ya, tetap kita merasa orang lain jauh lebih baik. Jadi amalan-amalan hati kita itu dikuatkan, itulah PD-nya. Maka tadi kan ayat atau doa tadi itu kita juga kita minta pada Allah, ya Allah aku juga memohon kepadamu agar jangan terombang-ambingnya hatiku dan bermasalahnya hati. Kan salah satu doa yang diajarkan Rasulullah itu kan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta. Ya, jadi yang koper-koper tadi mulai ditata ulang. Ya, kekurangan kita di masa misalkan Anda dulu, nih contoh mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang dulu waktu anaknya dalam kandungan atau mungkin waktu masih bayi Anda sering meninggalkan atas nama mencari pekerjaan, mencari nafkah, minta maaflah sama anak. Karena suatu hari kelak dia akan tagih. Kecuali apa? Kecuali Anda menguatkan agama di mereka. Sehingga mereka tahu bahwa itu masalah orang tuanya nggak paham. Kadang-kadang kan anak-anak hilap juga gitu. Sayangnya nanti ketika itu dipendam oleh dia, ya tanpa dia sadar, maka dendam tadi akan berwujud menjadi penyakit suatu hari kelak. Penyakitnya apa? Macam-macam. Kista, tumor, autoimun, tinggal tunggu aja. Ya. Maka itu tadi, tersesat dalam makanan. Nah, yang kedua apa? Emosi. Yang kedua apa? Tersesat dalam makanan. Udah emosinya bermasalah, makanan pun bermasalah. Cocok. Komplit tuh, dua tuh. Ya. Jadi misalkan nih, Anda punya kebiasaan di rumah, misalkan hobinya tiap hari makan gorengan, maka anak Anda akan mencetak gen gorengan. Pasti ya, karena kebiasaan itu kan sesuatu yang dilihat tiap hari. Gitu loh. Plus lagi misalkan ini orang tuanya ini misalkan nggak pedean, maknya, bapaknya nggak pedean, tiap hari gorengan tuh tanpa sadar, gitu kan, cuma sekedar untuk meluapkan emosi yang tertahan tadi karena nggak kepedean tadi itu, tinggal tunggu waktunya itu akan jadi generasi gagal ginjal. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka saya katakan kita mulai tata itu satu demi satu, diperbaiki. Emosinya gimana, diperbaiki. Ya, jadi apa-apa yang lemah tadi itu kita mulai kuatkan dengan apa? Dengan iman. Ya, makanya iman dan ilmu itu Bapak Ibu sekalian dia akan menjadi perisainya ilmu agama. Ya. Jadi ketika Anda melihat contoh ya. Ada seseorang yang dia orang biasa lah gitu kan, dibilang miskin, enggak, kaya banget enggak. Ngelihat orang pakai mobil harga miliaran, puluhan miliar. Tapi orang ini karena sudah terinstal agama dengan baik, lihat begitu tuh biasa aja buat dia, serius. Biasa. Jadi dunia ini di mata orang beriman harus menjadi sesuatu yang biasa aja. Naik mobil bagus harga sekian ratus juta, biasa aja, cuma beda kursi. Serius. Ujung-ujung kan mau sampai ke tujuan gitu loh. Mulai jadikan dunia ini biasa aja supaya Pak, ginjal Anda kuat, jantung Anda kuat gitu. Biasa aja lah.
Naik, misalkan dapat di depan di rumah katakanlah cuma ada makan misalkan nasi sama tempe sama sayur, alhamdulillah biasa aja makan. Minta sama Allah dikuatkan. Selesai kan? Bukan gara-gara makan tadi tinggal, ya Allah, kami ini keluarga miskin. Gitu. Misalkan keluarga nggak mampu, tidak bisa beli stick. Biasa aja. Biasa aja. Jadi kata-kata itu tuh mulai dipakai. Biasa aja. Gimana tadi perjalanan? Alhamdulillah. Lancar. Naik apa? Naik ojek. Hujan-hujanan? Iya. Panas? Iya. Biasa aja. Boleh gitu, udah biasa aja gitu loh. Jadi nggak apa ya, nggak ada beban. Karena kadang-kadang kalau itu tanpa sadar muncul, apalagi ada bakat tadi dari orang tuanya tadi, ya sudah wassalam. Ya, wassalam artinya ya tinggal tunggu waktu dia akan meledak atau berbentuk menjadi penyakit. Ya, jadi apa tuh namanya? Ini baru lagi kemarin beberapa hari yang lalu. Ada ibu-ibu lah kena tumor. Saya lupa tumor apa, kayaknya tuh sepertinya tumor payudara seingat saya. Jadi ibu ini coba lihat kan tumor payudara, terus di apalah gitu kan, dari rumah sakit sarannya begini, standar lah tek gitu. Terus akhirnya dicek lah, kita periksa. Ternyata ibu ini masalahnya bukan di sini. Jadi dia waktu kecilnya diasuh oleh pembantu. Emang kenapa dengan pembantu? Lihat Mbak, saya sampaikan tadi Ibu sekalian. Emang ada apa dengan pembantu? Anak itu punya hak. Itu poinnya. Anak itu punya hak kasih sayang, minta kasih sayang dari bapak ibunya. Kalau dia nggak dapat itu kalau bagus agamanya aman, tapi kalau nggak bagus jadi apa? Dendam. Ya, jadi semua urusan tumor dan kanker itu sebagian besar latar belakangnya kalau nggak hasad, dendam, dan emosi-emosi yang lain. Terus bagaimana dok solusinya? Ini saya kasih tahu solusinya. Kan tadi emosi tersesat, makanan tersesat kan gitu kan? Tersesat tanda kutip gitu kan? Bagaimana cara kita memperbaikinya? Ya. Cara kita memperbaikinya Bapak Ibu sekalian, ya jadi nih kalau mungkin kita pakai kalimat atau mungkin frase ini, emosi yang bermasalah terusnya ke organ. Organnya apa? Ya tergantung kelemahan dari yang dia makan tiap hari. Kan banyak, misalkan dia tiap hari makan karbohidrat, ya ginjalnya akan kena diabetes, kencing manis gitu loh. Tiap hari makan lemak, jantungnya akan kena gitu loh. Jadi makanan itu sebenarnya ya dia pemicu juga, cuman yang justru jauh lebih pemicu itu adalah emosi yang ada dalam dirinya. Kalau itu sudah dibawaan tanpa di cover dengan iman, atau mungkin dia sudah memang pelihara itu, ya sudah tinggal tunggu waktunya, ya seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita memperbaikinya? Ya, kalau dari sisi apa namanya emosi tadi, gampang banget. Ini tadi. Berapapun masalahnya, ya, berapapun masalahnya, kalau Anda kalikan dengan 0, maka hasilnya apa? Tak terhingga, ya kan? Maksud bukan, ya kalau tadi kisahnya ibu tadi yang kena tumor gara-gara dendam karena ibunya dan ibunya pun masih ngumpat-ngumpat sama dia, apa yang harus lakukan? Maafkan ibumu, selesai. Itu dulu. Nanti baru kita bicara herbal. Kalau sepanjang itu masih dia rasakan, sepanjang itu masih dia pendam, saya katakan tidak akan bisa banyak efeknya ke tubuh. Bahkan tumor itu akan makin menyebar. Ya, hati-hati. Ya, jadi kalau ada yang sakit-sakit kayak begitu tuh, mulai itu dibenahin. Ya, mulai dinolkan. Sebanyak apapun dia masalahnya, dikali 0 hasil pasti nggak terhingga. Nah, terhingga itu maksudnya Allah akan buka hati kita, Allah akan luaskan hati kita, dan akhirat itu kan menjadi sebuah jaminan. Surga itu kan menjadi sebuah jaminan. Ya, itu maksudnya. Supaya nanti ketika ada hal-hal yang oke lah, kalau seandainya dari mulai lahir sampai mati hidupnya masalah, mau diapain? Ikhlaskan saja. Toh juga akan mati suatu hari kelak kita. Gitu loh. Makanya saya kemarin ada sempat ngomong kan, yang tulisan saya di sehari apa 2 hari yang lalu saya katakan,
Allah menjadikan malam supaya kita tidur. Nggak tidur, oke. Kalau diamkan kita. Sudah tahu tidur itu manfaatnya apa? Banyak banget. Dia menghasilkan hormon, memperbaiki sistem, revitalisasi, macam-macam, enzim segala macam. Nggak tidur juga. Allah katakanlah suruh kurangi makan atau perbaiki makan. Ya, makanan yang baik, makan yang baik, halal baik, dan jangan berlebihan. Kata Allah kan gitu kan. Nggak dikerjain juga. Supaya itu bisa dikerjakan, caranya gimana? Allah bikin sakit aja lah. Sakit. Ya, sakit itu akhirnya apa? Orang sakit nggak bisa kita kasih bakso dia. Mie ayam nggak bisa. Seblak, cilok, cireng apa gitu kan nggak mau lihat. Kasihnya apa? Buah. Makan sehat tuh lagi sakit kan. Terus gimana lagi? Supaya dia banyak kembali lagi sistemnya kembali normal, maka apa yang dilakukan? Allah perbanyak dia untuk tidur. Orang tidur, orang sakit itu istirahatnya. Gitu loh. Supaya dia banyak ngomong, lidahnya dibikin pahit, gak banyak ngomong gitu kan. Karena kan lisan kan, salah satu racun kan. Dua hal yang sering menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, kata Nabi, dua lubang, yaitu lubang mulut dan lubang kemaluan. Kan gitu. Ya. Jadi bagaimana cara saya mengikhlaskan dia itu? Siapa yang tahu ikhlas siapa ya kita? Bahkan kita kadang-kadang nggak tahu. Dan seringnya saya katakan, wallahi, demi Allah saya katakan, solusi yang Allah berikan tuh simpelnya luar biasa ketika kita sudah menolkan kita. Masya Allah. Ya, itu obatnya. Sehingga nanti apa? Dokter, berarti kalau kita ngobatin, contoh, ada satu kisah yang saya ceritain kemarin beberapa waktu di Instagram juga tuh. Kisahnya apa? Kisahnya waktu itu, ada ibu-ibu 16 tahun nggak punya anak. 16 tahun nggak punya anak. Saya waktu itu ada lagi apa lah gitu kan, lagi di laut gitu kan, nyemplung, snorkeling gitu kan, nyemplung juga dia, dok, itu kan apa sih ini gitu kan, dalam hati saya, foto, ya Allah foto, saya bilang, segitunya minta foto, tapi sebenarnya bukan foto, dia pengen terima kasih. Oh, terima kasih kenapa? Alhamdulillah dok, saya hamil, itu anak saya di hotel sama bapak. Oh ya, 10 menit lagi. Mau habisnya apa? Pertanyaan. Mau pertanyaan atau mau diterusin materinya? Kalah panitia. Lalu subhanallah ya, dicerita. Saya pikirkan, oh minum kunyit kali ibu ini. Oh minum apa, rimpang-rimpang gitu kan. Enggak, subhanallah. Minum apa? Air kelapa. Loh kok air kelapa? Sehingga saya nggak pernah ngomong promil itu pakai air kelapa. Sehingga saya gitu kan. Terus dia bilang apa coba? Saya itu dok, Masya Allah minum air kelapa sebenarnya bukan buat hamil. Biar sehat aja badan saya. Allah kasih hamil. Itu ikhlas. Paham maksudnya? Ya. Jadi kalau udah kayak gitu udah pulang, kita nggak ada beban apa lagi, sudah gitu kan. Apalagi ibu-ibu misalkan ada curiga sama suami, serahkan suami sama Allah. Ya, Allah yang urus dia. Anak-anak di pondok serahkan sama Allah, titipkan kepada Allah. Allah akan jaga mereka. Daripada kita tiap hari dokter. Kan gitu. Tapi supaya permintaan kita ini Allah approve, Allah ijabah, caranya gimana? Ya kita juga perbaiki dong hubungan sama Allah. Maka orang tua yang baik, orang tua yang soleh, pasti akan menghasilkan anak-anak yang soleh juga. Anaknya dititipkan ke pondok pesantren, belajar Quran. Mak bapaknya juga ada baca Quran. Susah nanti anaknya belajar, serius. Kesolehan bapak, ya, terutama ya, itu akan sangat berkaitan dengan hasil dari anak-anaknya yang dititipkan. Gak percaya buktinya. Itu Nabi Ismail. Coba. Soleh kurang soleh apa Nabi Ibrahim? Bahkan yang luar biasa, saya kadang-kadang sampai sekarang bingung. Itu kok bisa sesoleh itu padahal bapaknya nggak ada. Iya. Nabi Ismail itu kan ditinggalin oleh Nabi Ibrahim. Tapi kok tiba-tiba ketemu, udah solehnya luar biasa. Ya itu tentunya kita nggak tahu cerita apa di balik itu gitu kan. Tapi intinya bahwa kesolehan orang tua itu akan mempengaruhi kesolehan anak. Nah, ini itunya. Rumus pertamanya yang berkaitan dengan emosi. Ya, ikhlasin. Misalkan terutama yang kita kembali ke masa lalu, mungkin orang tua, bapak, ibu kita segala macam, termasuk sekarang kepada suami, kalau Anda punya pasangan atau istri, ikhlaskan. Itu resepnya paling mudah. Ya.
Jadi mulai mencari kira-kira apa nasihat-nasihat agama atau nasihat Al-Quran ataupun sabda Nabi SAW yang memberikan pedoman tentang itu kepada kita semua. Itu yang pertama. Ya, jadi lalu yang kedua apa? Ini. Lihat. Dalam Al-Quran, Bapak sekalian, ada kata-kata syifa. Syifa dalam Al-Quran itu ada banyak sekali. Ya, tapi saya rangkum saja beberapanya ada di surat Al-Mu'min. Ya, Al-Mu'min ayat 14 ya. Wa yasfi sudur qaumin mu'minin, dan Allah mengobati hati orang mukmin. Ya. Kemudian apalagi di surat Al-Isra juga ada ya, kemudian surat 16 ya, An-Nahl juga ada. Kemudian wa nazzala minal Qur'an ma huwa syifaa'un lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kemudian wa iza maritu fa huwa yasfin, juga itu syifaa'nya Allah gitu kan. Nah, yang menarik apa? Yang menarik, semua kata syifa dalam Al-Quran ini, ya kata syifa dalam Al-Quran ini didominasi Al-Qurannya sebagai syifa. Ya, paham ya? Kata-kata syifa dalam Al-Quran ini didominasi Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Penyembuh apa? Fisudur, hatinya, kolbu atau kolbunya mereka, kolbunya kita. Satu saja yang di situ sebutkan ada benda fisik. Ya, benda fisik apa? Yaitu madu. Ya, madu dalam surat An-Nahl itu. Ya, jadi situ Allah sebutkan yakhruju min butuniha syarabun muhtalifun alwahnu fihi shifaa'un linnas. Ini menarik. Lihat situ. Allah kalau gini, saya punya madu. Ini bukan madu. Ini madu. Kalau saya tanya madu sama Anda, apa yang Anda pikirkan pertama kali tentang madu? Rasa kan? Manis kan, manis rasa. Tapi menariknya ayat dalam surat An-Nahl itu Allah tidak bicara madu tentang rasa, tapi Allah bicara apa? Itu mukhtalifan alwanu, berbagai macam warna. Ada apa dengan warna madu? Allah nggak ngomong rasa loh, tapi Allah ngomongnya warna. Ya, jadi ada apa dengan warna madu? Nanti coba belajar, ya. Nanti cari tahu sendiri. Warna madu itu apa? Kemudian urutan madu, lihat urutan madu. Kalau ditanya urutan madu itu paling baik apa? Yang Al-Quran sebutkan, madu gunung, di gunung-gunung kan. Kemudian turun lagi di mana? Bukit-bukit. Ya. Kemudian yang terakhir baru madu yang dibuat di rumah-rumah oleh manusia. Jadi urutan madu paling bagus itu yang madu yang di gunung. Ya, itu urutan Qurannya. Tapi susah dapatnya. Ya, makanya madu-madu gunung itu mahal. Ya, tapi paling tidak kalaupun nggak ada ya minumlah madu yang apa aja lah. Seperti itu. Ya. Nah, sudah habis. Mau diterusin atau hanya jawab? Terusin aja ya. Karena ini masuk poin-poin yang fisiknya. Poin fisiknya. Ya. Berarti bagaimana caranya Anda mengobati penyakit hati tadi? Quran kan? Caranya gimana? Gini. Kan kita sering dengar ayat bunyinya bukan ayat, hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Kan gitu. Maka apapun yang Anda kerjakan, Bapak sekalian, maka mulailah dengan niat. Jadi sebelum Anda baca Quran yang Anda baca, Anda diam sebentar, duduk sebentar, diam sebentar, renung sebentar, ngomong kepada Allah dalam hati Anda. Oke? Ngomongnya gimana? Ya Allah, aku membaca Quran ini karena mengharap wajahmu, mengharap ridhomu, pahala. Itu standar. Oke? Lalu Anda tambahkan lagi niat. Ya Allah, jadikan setiap huruf yang ku baca ini, ya Allah, membersihkan penyakit hatiku. Yang pertama, ya kan? Boleh diam dulu sebelum baca Quran. Ya Allah, jadikan setiap huruf yang ku baca ini menguatkan hatiku. Ya Allah, jadikan setiap huruf yang ku baca ini, ya Allah, membersihkan penyakit-penyakit fisikku. Ya Allah, segala macam Anda ngomong lama. Karena Allah menjanjikan seperti itu bahwa Al-Quran itu syifanya. Gitu loh. Berarti kita boleh dong meruqyah. Oh boleh, bagus sekali. Ruqyah paling bagus itu gimana? Ruqyah mandiri. Anda meruqyah diri Anda sendiri. Itu paling bagus. Ya, Nabi mengajarkan seperti itu kan, setiap hari Nabi SAW itu kan meruqyah dirinya. Terutama waktu beliau mau tidur, yang baca kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yuk diusap ke badan. Itu meruqyah. Jadi ruqyah itu boleh dalam Islam, sangat dibolehkan, terutama yang menggunakan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi itu diem, gitu kan.
Sehingga nanti, ya Allah jadikan Al-Quran yang kubaca ini, ya Allah melembutkan hatiku. Termasuk juga kalau Anda mau spesifik misalkan, ya Allah jadikan Al-Quran yang kubaca ini, ya Allah menghilangkan penyakit-penyakit yang menjadi keturunan dari bapak ibuku yang aku tak mampu mengendalikannya, ya Allah. Itu Allah bersihkan. Gitu loh. Karena janji Allah kan begitu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin. Dan kami jadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Ya. Tuh. Jadi semakin banyak niatnya semakin bagus. Atau Anda mungkin kan membaca Quran itu kan suatu kebaikan. Boleh Anda bertawasul dengan itu? Boleh. Ya Allah, semoga dengan bacaan Quranku ini, ya Allah, Engkau tambahkan kecintaanku pada Al-Quran, Engkau tambahkan kecintaan suamiku terhadap Al-Quran, anakku, gitu. Semakin banyak, kalau bisa puluhan niatnya. Ya, puluhan niat itu bisa kita mohon kepada Allah dengan membaca Quran tadi. Ya, jadi sudah dua itu kan, ikhlas dan Quran. Jadi obatnya apa? Ikhlas. Quran, satu lagi sebenarnya apa? Sabar. Ya, Nabi SAW atau Allah sendiri memberikan pedomannya kepada kita semua dengan cara apa? Dengan cara Allah sampaikan bahwa istainu bisobri wassalah. Ya, jadi kalau Anda ada sakit apapun, banyakin sholatnya. Karena sholat itu cara paling mudah komunikasi kita dengan Allah. Nabi sudah mengajarkan Nabi itu memperlama ruku dan sujudnya. Jadi kalau sholat sunnah, yang Anda bisa sholat jadi lamain rukunya, lamain sujudnya. Mengapain ruku? Baca apa? Subhana rabbiyal azim, pada baca aja terus sampai berkali-kali nggak apa-apa, setahu saya. Ya. Atau mungkin waktu lagi ruku, sujud. Sujud tuh itu waktu terbaik Anda berdoa kepada Allah, karena itu saat yang paling dekat kita dengan Rabb-nya kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bagusnya gimana? Kalau Anda bisa bahasa Arab, doanya pakai bahasa Arab waktu sujud itu. Makanya hafalin doa-doa Arab. Karena nggak boleh bahasa lain dalam sholat kecuali bahasa Arab. Ya, kalau Anda hafal misalkan, boleh kan saya dalam sujud baca Allahumma inni a'udzubika minal hamil wazan, boleh. Tapi bahasa Arab. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arab, maka doanya dalam hati. Pakai bahasa Indonesia boleh, dalam hati boleh. Itu dalam hati. Main aja, Anda mungkin kemarin bacakan tulisan saya tentang ruku dan sujud itu. Masya Allah ya. Bikin cerdas, bikin pintar, macam-macam lah efeknya sujud itu. Ya, maka Nabi udah ajarin kan, Nabi itu lama rukunya, lama sujud. Ya, minta sama Allah dalam ruku dan sujud itu atau dalam sholat kita. Perbanyak sholat-sholat sunnah kita. Ya, entah tahajud kayak, duha kayak, atau sholat-sholat nafilah. Sholat nafilah itu sholat sunnah mutlak yang kita bisa kerjakan di waktu-waktu yang tidak dilarang. Itu boleh. Untuk apa itu? Untuk ketenangan hati, ketenangan jiwa. Bahkan kita minta sama Allah, bolehkah katakanlah saya minta kepada Allah dengan sholat itu untuk Allah sembuhkan sakit saya? Oh, boleh banget. Tinggal niat. Kecuali ibadah makhdoh. Ya, ibadah wajib ya, kayak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kita memang kerjakan karena kewajiban. Wajib, tapi kalau yang sifatnya kita sholat sunnah, kita mohon kepada Allah, kita bertawasul dengan itu, boleh insya Allah amal kebaikan kita. Ya, seperti itu. Jadi, ikhlas, sabar, dan Quran. Itu obatnya itu. Ya, jadi kalau ada sakit-sakit kayak begitu tuh mulai. Ini yang kemarin itu Masya Allah, jadi akhirnya, ini ada kisah lagi nih satu. Kisahnya ini, bapaknya si kakek-kakek, ya, kena tiroid seingat saya, kakek ini. Dia punya istri. Nah, jadi sebenarnya biang kerok masalahnya itu dari kakek. Kakeknya itu, si bapak ini hobinya memang sering marahin istrinya segala macam lah gitu, membuat istri itu merasa tidak berdaya, tidak berguna, tidak bernilai gitu. Tapi menariknya, si istri ini sabarnya minta ampun. Udah tutup telinga dia sama kata-kata kakek. Udah bebel mungkin bahasa kita sekarang ya. Subhanallah, akhirnya si itunya kakek itu, kalimat-kalimat umpatan segala macam itu mental baliknya ke kakek. Paham maksudnya? Jadilah sakit ke kakek. Itu dahsyatnya iman.
Dahsyatnya sabar, dahsyatnya ikhlas. Ya, jadi apapun masalahnya, ya, kalau kita kalikan dengan 0, habis selesai semua sudah. Jadi tinggal ingat janji Allah, apa yang disampaikan Rasulullah itu insya Allah aman, kita tenang hidup. Mau selama-lamanya juga hidup kita berujian, bermasalah, Bapak Ibu sekalian, ya pasti akan tiba waktunya selesai itu. Ya makanya kemarin sempat viral kali ya, di Pondok Gede itu, ibu-ibu Masya Allah, meninggal lagi baca Khatmil Quran. Woi, cakep dong kan. Tidak mungkin Allah salah pilih, nggak mungkin. Tidak mungkin Allah salah pilih orang yang hatinya buruk, hatinya busuk untuk mati dengan membaca Quran. Ini jaga benar-benar tuh hati itu. Ya, jangan buruk sangka. Pokoknya baik-baik aja gitu kan sama orang tuh ya, tawadu, ya kita zuhud terhadap dunia, jaga hati gitu-gitu lah. Ya, banyakin Quran. Nanti suatu hari Allah kan matikan dengan cara seperti itu gitu loh. Ya. Oke. Nah, ini aslinya sampai jam berapa? Hah? 10.20. Oh. Sudah nih? Belum? Iya. Apa? Itu belum. Mau dijelasin? Ntar saya minum dulu ya. Jadi orang-orang yang kena tumor, kena kanker itu sebenarnya bukan cuman benda fisik yang muncul yang kita sebut sebagai tumor atau kanker, tapi ada emosi dalam tubuhnya itu yang sedang membara. Entah dia sadar atau tidak. Dan tidak jauh-jauh dari dua hal tadi. Kalau nggak hasad, hati-hati ya. Ya. Apalagi itu sudah pakai bahasa bawah sadar. Terutama kalau itu urusannya dengan masa pengasuhan. Oke, tersesat dalam urusan emosi sudah. Sekarang kita masuk tersesat dalam urusan makanan. Kenapa banyak orang sakit? Sekarang itu kan kayak diabetes ya, jantung atau segala macam ya, karena memang nggak ngerti apa yang dimakan. Faliyang zulihizana ila ta'ami. Allah udah perhatikan apa yang kalian makan, kata Allah kan gitu. Tapi karena tadi kan ada iblis mengintai, gitu kan? Dok, gimana dok? Saya suka sekali makan gorengan, makanlah. Gak ada yang larang, halal kok. Tapi kalau saya mau naik makom, saya mau jadi doanya mustajab kayak Sa'ad bin Abi Waqqas. Perbaiki makananmu, kata Rasul kan gitu kan? Jadi naikin makom sedikit gitu loh. Itu gitu dari dulu nggak berubah-berubah. Enak banget nih mie instan, makanlah. Tapi kalau saya nggak, ya kan hidup kan pilihan. Gitu loh. Nah, masalahnya apa Bapak Ibu sekalian, dari semua yang kita makan itu ya tadi karena kita nggak tahu apa yang dimakan. Ya. Nih, contoh. Ibu mau kirim surat lagi nggak? Kayak begini. Hah? Kirim nggak Bu? Nanti saya terima. Embelnya merangkul. Oke. Sekarang nih kita belajar nih. Ini aplikatif. Insya Allah bisa diterapkan di rumah supaya nanti Anda tidak membawa beban kemanisan dalam hidup yang terlalu manis. Nasi. Kita nggak bisa tinggal nasi kan? Kita nggak bisa tinggal nasi. Ya, ada beberapa yang ngikutin saya sekarang sudah mulai ngurangin nasi. Sebenarnya bukan musuh, kita bukan bermusuhan dengan nasi. Bukan, tapi masalahnya adalah karbohidrat yang ada pada nasi itu sudah karbohidrat olahan, dan dia sudah tidak ada serat, enzimnya nggak ada, vitaminnya habis, sisa sebagian besar cuman gula doang. Makanya kalau makan nasi, carilah nasi yang sehat. Contoh beras sehat apa nih? Beras coklat atau beras yang di depan tuh kayaknya ada ada di depan tuh beras. Ya, beras apa? Beras mentik susu ya. Tadi saya lihat tuh. Nanti coba cari di depan. Terus ya, ini beras sehat nih, atau mungkin beras yang lain. Ini kan kalau ini namanya beras coklat. Oke. Beras ini masih ada seratnya, masih tinggi seratnya, dan
tidak menyebabkan gula darah kita itu langsung naik seperti bagai kita makan beras biasa. Itu contohnya. Ya, makanya zaman dulu sebenarnya pisang itu sehat-sehat saja. Kalau Anda buka literatur tentang pisang, zaman dulu pisang itu banyak bijinya. Bijinya itu seratnya. Sekarang pisang nggak ada biji. Isinya gula. Ya kan, glukosa kan? Makanya orang makan pisang itu cepat kenyang karena memang gulanya banyak. Zaman dulu pisang zaman-zaman dulu itu karena dia masih ada seratnya sehingga gulanya nggak terlalu tinggi seperti pisang sekarang. Itu loh ya. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian supaya kita makan nasi ini oke, sekarang mau cari beras coklat susah, beras mentik susu surap, susah lah. Sebulan makan beras biasa kan gitu. Bagaimana caranya? Setiap Anda makan karbohidrat supaya dia nggak terlalu kencang, ada dua cara yang Anda bisa lakukan untuk mencegah agar tidak terjadi namanya glucose spike. Glucose spike itu gulanya begini, habis makan yang karbo-karbo tadi, zep gitu loh. Kalau udah zep kayak begini, apa yang terjadi? Cut, turun dia, ngantuk. Lemes. Itu. Ya, caranya gimana? Ada dua caranya. 3 lah. Ya 2 atau 3 lah. Cara pertama, sebelum Anda makan yang karbo-karbo olahan tadi, nih Anda air putih ya, Anda minum ini. Ini seperti cuka lah, cuka apel. Seperti itulah. Ya, tapi kalau Anda beli cuka apel, pastikan halal ya. Karena banyak cuka apel nggak halal. Ada juga yang nggak halal. Ya, ini sebelah cuka. Meskipun ini bukan cuka sebenarnya, ini probiotik. Sebelum Anda makan yang karbo-karbo olahan tadi, Anda minum ini sedikit air. Anda minum sebelum makan yang karbo olahan tadi. Supaya apa? Tidak terjadi lonjakan gula. Minum, gitu kan. Bunyi sih nggak gitu, minum aja. Rasanya gimana? Pasti asam. Karena cuka. Tapi bukan cuka yang bikin pempek itu ya. Cuka. Itu cara pertama. Ya, jadi mulai biasain tuh. Dok, kalau misalnya saya ada mah gimana? Dicairin saja sampai nggak kerasa. Kan nanti kan kalau airnya banyak kan jadi hambar rasanya gitu loh. Kalau airnya sedikit kan jadi kecut. Itu cara pertama. Cara kedua, ganti berasnya. Ganti berasnya. Menjadi beras yang ada serat. Ya. Cara ketiga gimana? Nah, ini cara ketiga bisa Anda pakai juga. Ya. Apa tuh? Minyak. Jadi nasi yang ada tanah itu di rice cooker. Kalau bisa rice cookernya cari jangan yang pakai teflon. Sudah tahu. Sekarang rice cookernya kan banyak pakai teflon kan, yang dandangnya itu. Nah sekarang ada yang healthy rice cooker, sehingga saya nggak pakai teflon, tapi bahannya, apa bahannya itu? Kayak aluminium apa gitu, saya lupa ya. Bukan granit, ya ada granit, satu lagi itu kayak logam. Stainless ya, stainless. Nah itu Masya Allah, ganti itu. Emang harganya lebih mahal sedikit. Ya, tapi teflon itu tidak sehat. Namun tidak ada produsen teflon. Ya, teflon itu nggak sehat. Ya, ketika Anda, kan teflon itu kan ada lapisannya kan, terkoak itu kemakan gitu. Tuh gitu. Jadi zaman dulu makanya orang masak nasi kan zaman dulunya pakai tanah liat. Itu paling bagus kalau ada. Ya, nah caranya gimana supaya tidak terjadi lonjakan gula? Nah nasi didandang tadi itu, ya, ini tadi kan air tajin, saya tunjukkan air tajin. Air tajin itu sangat bagus sebenarnya untuk apa? Memperbaiki asam lambung yang bermasalah. Sekarang ada beberapa rice cooker yang disebut dengan slow cooker. Masak nasi pakai rice cooker, airnya jatuh. Nah, itu bagus airnya, buat minum, buat orang mah. Nah, airnya itu, air tajinnya itu ada kasih madu dikit, kasih garam sedikit, ya,
Kasih madu siga Anda minum setiap hari, 2 kali sehari lah, insya Allah mahnya hilang. Ya, modal air rajin doang. Udah kan? Ya, air rajin bukan air cucian beras ya. Jangan salah. Oke, nah lalu Anda masukin minyak, misalkan ini nih, minyak kelapa perawan, PCO. Kalau diterjemahkan kan PCO, minyak kelapa perawan gitu. Kapan dia nikahnya saya nggak tahu. Minyak kelapa perawan, PCO. Anda campurin mungkin 1 sendok, 2 sendok, aduk di dalam nasi tadi. Itu cara yang mudah untuk tidak tinggi gula setelah kita makan nasi. Ya, atau bisa pakai zaitun juga, zaitun. Ya, campurin aja dalam nasi. Ya, nanti nasinya supaya lebih berserat gimana? Campur sambal. Dokter makan nasi, saya makan nasi kadang-kadang kalau perlu. Tapi kalau saya makan nasi itu taburan sambalnya banyak karena itu enzim di situ semua. Gitu loh. Jelas ya 3 cara ya. Nah, lalu udah habis waktunya. Habis. Ini saya harus pegang soalnya mau ke sana. Nah, yang berikutnya, kan kita bicara tepung tuh. Ini kita bicara masalah dulu ya. Kan banyak tepung. Nah, tepung-tepung tadi itu sama prinsipnya. Kalau Anda tidak ada pengganti, misalkan tepung yang sehat, nih beberapa tepung yang masih banyak seratnya lah ya, masih bahasa kita itu tepung non gluten gitu kan. Kayak tepung apa nih? Tepung sorghum. Ya, ini ada tepung sagu. Ya, kemudian ada lagi tepung mokaf dari singkong, ya, atau terakhir ini ada tepung, ini tepung beras. Ini dibuat jadi roti enak. Di depan ada kayaknya. Ada. Oh, satu lagi saya lupa tadi kasih tahu. Ini juga bisa Anda pakai. Ini namanya ghee, lemak hewan. Ya, kalau Anda tahu mentega, margarin gitu kan itu kan dari kelapa sawit ya, tapi kalau ghee ini dia dari lemak hewan, dia sehat ya, insya Allah jauh lebih baik dan tidak menyebabkan oksidasi seperti halnya tadi apa tuh namanya lemak dari margarin ya, seperti itu, selain minyak tadi tuh. Oke, nah tepung-tepung itu Anda mulai ganti lah. Atau ya masalahnya kan di gula darah ya. Salah satu cara untuk membuat gula darah itu tidak terlalu push juga gitu tuh adalah pakai ini nih, lada hitam. Lada hitam tuh bagus sekali ya. Untuk apa? Banyak fungsinya, seratnya, vitaminnya, buat apa, ginjal juga, buat diabetes juga. Udah doang ya. Lada hitam ya. Buah-buahan, batasin buah-buahan yang tinggi gula. Contohnya apa? Mangga tinggi banget, hati-hati makan mangga ya. Boleh makan mangga, kalau bisa jangan banyak-banyak, terutama mangga yang manis banget kayak mangga gincu itu loh, itu tinggi banget. Dan kalau bisa cari mangga yang matangnya tidak dikarbit, matang pohon ya. Jadi Anda bikin tenda di bawah pohonnya ya, tunggu di itu matang pohon jatuh itu kan ya. Anggur juga tinggi gula ya. Terus apalagi yang tinggi gula? Nanas ya. Nanas itu sebenarnya kalau Anda suka nanas, supaya nggak melonjak-lonjak juga gula Anda, kalau habis makan nanas, bonggolnya dibanyakin makannya. Bonggol tengahnya itu ya, itu bagus tuh buat seratnya, biar mencegah supaya jangan gula dari nanasnya itu terlalu tinggi. Meskipun gula buah itu aman sebenarnya, asal jangan berlebihan ya. Itu jambu air tuh aman tuh, jambu air
Dia nggak bikin gula darah tinggi, jambu air. Jadi buah-buah kurma itu tinggi. Ya, boleh makan kurma boleh, ya. Apalagi itu kan perintah Nabi SAW. Ya, tapi supaya kalau kita yang memang badannya sudah sensitif dengan gula, ya, maka Anda makan kurmanya campur butter. Butter tahu? Mirip ghee lah. Jadi kurmanya dibuka, masukin butter makan, aman gula darah. Ya, atau kalau enggak kurmanya di black, bijinya dibuang, masukin almond. Itu juga bagus tuh. Itu powerfulnya bagus banget. Atau kalau enggak, saya itu beberapa tuh saya nyobain kasih garam. Jadi ada buah-buahan tadi kayak orang makan rujak. Ya. Jadi buah-buahan tadi kan potong-potong kayak begini nih. Bu Ika udah siapin, udah ditungguin katanya. Mau bikin apa gitu kan. Tapi nggak ada mangkok ya, kayak buah beginilah. Ini akan jadi buah, kan masalah kita kan sekarang, masalah kita nasi kita nggak ada serat, tepung kita nggak ada serat, kita butuh serat kan. Maka tadi yang saya sampaikan tadi itu salah satu sumber serat, ya sumber serat buat kita. Ada mangkok nggak Bu? Nah ini juga bagus nih, sumber serat. Ya. Bekatul kulit ari beras. Ya. Ini bagus juga nih, buat emak juga bagus. Jadi ini campur madu, campur garam, campur probiotik, itu buat emak. Hah? Bekatul. Bukan gaba ya, kulit ari beras. Kalau gaba itu kan beras yang belum dibuka kulitnya kan. Kalau ini kulit arinya. Bukan yang bagian luar banget, tapi kalau lupa berapa pelapisan itu coba tanya ahli petani deh. Tapi dia bukan yang bagian luar banget. Juga bagus nih. Jadi buah-buah begini, Ibu sekalian, nah singkatnya begini biar cepat ya. Ini buah, ya, Anda kasih madu dikit lah, nggak usah banyak-banyak gitu kan. Terus kasih garam sedikit, kasih lada hitam. Ya, kasih lada hitam sedikit. Ya, nggak pedes kok. Karena lada hitam tuh nggak kayak cabai dia pedesnya. Tipis. Ya, pedesnya itu tipis. Ya, ini sumber serat. Ya, apalagi kita sudah tahu cara makannya itu misalnya nih kayak begini nih. Saya contohin aja deh. Bengkuang ini juga bagus, sumber serat ya, kita sebutnya starch kalau nggak salah. Udah habis waktunya. Bagian makanan paling enak maksudnya. Nah, begini ya. Kemudian kasih lada hitam dikit. Bisa banyak-banyak. Kalau ada garam, kasih garam. Ini garam. Ini kayaknya punya Bu Ika deh. Stok rumahnya. Garam apa aja, yang penting non-refinasi gitu aja. Ya nanti kalau saya sebut Himalaya, nanti malah banyak yang kebakar. Kayak buahnya minta ampun. Himalaya ada logam berat lah segala macam, ya gitulah. Sudah, nah supaya ini ada proteinnya, ada seratnya lagi, Anda tambah ini. Kacang-kacangan, almond, apa aja yang Anda bisa dapatkan. Ya. Atau ini lebih bagus lagi nih. Ini walnut. Ini sup buah yang bikin terharu. Karena harganya mahal. Terharu. Nangis. Ya, nah kayak begini nih. Ini makanan kita sebutnya kan pangan fungsional. Jadi seratnya dapat, protein dapat, lemak dapat. Atau kalau Anda mau tambahkan sedikit saja dengan minyak zaitun boleh. Yang terlalu banyak nanti rasanya nggak enak. Atau kalau mau Anda campurkan lagi. Campurkan misalkan dengan apa?
Ini kan bagus nih sebenarnya yogurt nih. Kalau ketemu yogurt dari dari kambing, saya pengen beli tuh. Susah nyarinya. Kalau di Padang itu ada namanya dadih. Dadih itu fermentasi dari susu kerbau. Ya, kalau ini kan sapi. Ya, tapi ya lumayan lah. Tapi kalau mau cari, usahakan cari yang plain, yang tidak ada gula. Ya, karena gula juga jadi masalah. Jadi ini Anda tambahkan ke sini. Ini plain kayaknya. Kayaknya sih plain. Ini udah jadi makanan yang seratnya dapat, enzim dapat, vitamin dapat, bakterinya dapat. Karena kan yogurt ada bakterinya. Apalagi Anda tambahkan kayak probiotik kayak begini. Dapat bakteri lagi. Ya, Masya Allah kan. Jadi menarik sebenarnya bahas makan kalau sudah benerin makanan. Jadi klinik. Penyakit itu tahap paling mudah kita perbaiki itu pakai makanan. Benerin makanan dulu, ya. Kalau makanan belum selesai, baru masuk ke herbalnya, terapinya. Jadi nggak usah ujuk-ujuk terapinya herbal apa dulu. Kalau makanan udah bener, sebagian besar penyakit itu karena masalah di nutrisi bermasalah dan salah tersesat dalam urusan makanan. Ya, seperti itu. Nah, termasuk juga makanan-makanan fermentasi kayak begini. Ya, ini kan tapi ini kan makanan bagus sebenarnya. Tapi karena dia dari singkong ya, jadi juga jangan terlalu banyak juga karena kan gula. Tapi gula yang difermentasi itu aman. Aman maksudnya gimana? Gak seperti gak seperti gula biasa. Contoh, ini bukan gula, tapi ini kan protein, tempe. Kedelai ini yang difermentasi menjadi tempe kayak begini, ada satu vitamin yang adanya pada hewan, itu ternyata dengan fermentasi seperti tempe kayak begini, ini muncul di tempe, vitamin B12 ya saya. Jadi tempe ini kalau boleh saya katakan ini superfoodnya Indonesia. Segala macam nutrisi kita sebagian besar ada di dia. Jadi sayang banget kalau nggak makan tempe. Berarti bagus dong makan tempe goreng mendoan gitu kan? Bukan itu yang saya maksud. Beneran. Tempe kayak begini nih, ya nggak usah dimasak loh ya, karena kan sebenarnya dia sudah matang. Jadi itu makanan probiotik kayak begini tuh bagus, Bu. Ya. Ada yang mau? Kalau nggak mau saya makan. Nih, Ibu. Nggak mau? Kalau nggak mau saya makan. Nih Bu Ika aja nih. Saya tahunya Bu Ika doang karena beliau panitianya. Nah, semoga enak ya Bu. Tak enak beri teman, tak enak beritahu kami. Nah, tersesat dalam makanan. Oke, itu sudah mulai kita perbaiki. Gula kan masalah kita lagi tuh. Ya. Jadi sebenarnya banyak masalah itu sebenarnya bukan karena enak Bu. Belum cobain. Banyak masalah kesehatan sekarang sebenarnya akibat ulah gula, bukan ulah garam. Jangan salahkan garam atas apa yang dikerjakan gula. Ya, jadi garam itu tetap Anda konsumsi, tapi garam yang sehat dan jangan berlebihan aman. Contoh ya, Anda mau exercise, Anda mau jogging, Anda mau sepeda segala macam, ambil air putih, kasih madu, kasih garam dikit kayak oralin dulu. Itu bagus banget untuk mencegah dehidrasi lebih berat. Seperti halnya Anda nggak minum air biasa. Jadi garam itu akan mencegah. Ya, jadi jangan salahkan itu. Nah, tadi saya jelaskan ya tentang tepung-tepungan tadi. Tepung-tepungannya diganti. Ya, gula diganti dari beras tadi, dari tepung juga. Nah, kemudian apalagi Anda bisa konsumsi untuk mengembalikan kesesatan tadi. Ya, banyak sebenarnya ya. Nah, salah satunya adalah makanan-makanan probiotik kayak begini nih. Ini makanan sehat sebenarnya. Ini kan apa nih? Miso. Cho. Ya kan kayak kita mungkin tahu cho kali ya. Ya, ini kan kalau miso kan Jepang. Ini makanan sehat. Ya, atau kalau enggak makanan-makanan kayak begini nih. Ya kalau versi Indonesia kan tempe. Ini kan fermentasi. Kalau bisa setiap hari ada makanan fermentasi Anda makan tiap hari. Makanan fermentasi sudah tahu contohnya ya, tempe, ya.
Apalagi ya miso, tauco, ya kimchi kan orang Korea punya, kalau nggak semua orang cocok kimchi kan, ya itu Anda konsumsi. Dan ini salah satu minumannya atau bahan bakunya mereka, bahan bakunya si makhluk-makhluk ini, ya supaya kan dalam tubuh kita sebenarnya ada makhluk itu, ya supaya dia dapat asupan vitamin, mineral, enzim, serat. Nah, ini salah satu sumbernya kelapa. Ya kelapanya diapain? Yang ada kopek ini ya, buka ini ya. Nah, lalu Anda masukin ini nih madu, dikit aja, oke. Lalu Anda aduk-aduk. Aduk-aduk. Lebih bagus lagi kalau biasanya saya tambahkan garam dikit aja. Lalu Anda tunggu 1 jam. Nanti 1 jam lagi baru diminum. Keburu haus, minum air putih dulu. Ya, kenapa? Karena biar madu itu sebenarnya dia belum kayak semacam apa ya, pra enzim gitu. Jadi dia baru masuk ke tubuh kita, dia baru larut. Ya, nah, dia dan pelarut terbaik madu itu salah satunya adalah air kelapa. Apa efeknya? Cobain aja. Bisa hamil nanti. Oh tidak. Ya kalau udah waktunya nggak hamil ya udahlah gitu. Tapi prinsipnya dia ngebersihin badan. Jadi air kelapa apa dok? Kelapa tua boleh, kelapa muda boleh, asal jangan kelapa bakar. Kenapa kelapa bakar? Ini kan kelapanya tua ini. Ini tua ini. Ini kelapa yang ada gasnya ini. Ya. Kalau ini kan masih muda. Ini ada gasnya. Yang saya suka minum kelapa soda. Ini enak banget nih. Seger. Sama prinsipnya. Mau kelapa. Jadi nanti kalau beli santan, jangan dibuang airnya. Ya. Itu air isotonik terbaik. Yang jauh lebih baik dari air isotonik produksi manapun. Ya. Yang dibuang. Ya. Bahkan seringnya kita beli 1.000 dapat seabrek-abrek kan. Itu Masya Allah tuh, detox banget buat badan kita. Ya, tapi kalau bisa jangan disimpan. Dapat minum. Nggak bagus disimpan. Ya, nah jadi Bapak sekalian, jemaah sekalian, itu beberapa cara ya. Cara kita ya termasuk udah habis Bu. Enak apa enggak? Nah ini biji-bijian. Ya. Jadi mulai ada menu kayak begini di rumah Anda. Kalau ini kan flaxseed. Nanti Anda cari tahu sendiri deh. Jadi mulai ada menu biji-bijian di rumah, ada flaxseed, ini ada wijen, ya ini ada biji labu, biji-bijian lah prinsipnya. Karena biji-bijian itu disebutkan dalam surat Abasa. Ya. Jadi menu biji-bijian. Ya, ini biji-bijian. Ini kacang-kacangan kayak begini termasuk nih. Ini kenapa? Bukan, rimpang itu jahe. Jahe kunyit. Termasuk kalau minum-minum teh gitu mulai dikasih bumbu ya. Itu bagus tuh. Ya. Bumbunya apa? Ya kapulaga, cengkeh gitu loh. Oh ya, ini salah satu sayur paling bagus nih. Biasanya buat kawinan nih. Hiasan orang nikahan itu pakai ini nggak? Bukan ya? Ini asparagus. Bukan ya? Kalau kawinan sudah malam ya? Oh, mirip-mirip ya? Ini salah satu sayuran yang sangat bagus. Ya, bagusnya buat apa? Yang pertama, sehingga saya serat dia sangat bagus. Jadi mulai
Bapak Ibu sekalian apa namanya bisa jadiin salah satu makanan, ini keren, bagusnya. Bikin apa? Biasa bikin apa? Bikin apa biasanya sekarang? Sup, ya, sup asparagus, ya, gitu. Nanti coba dibaca aja nih, waktunya udah hampir 11, udah habis waktunya. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan pesannya dapat, ya. Dari mulai tadi emosi sampai ke apa namanya makanan, ya. Jadi orang yang kena sakit gula darah atau kencing manis itu sebenarnya bukan cuma gula darahnya yang naik, ada emosinya yang tersimpan situ, yang berkaitan dengan ginjalnya. Ya, orang yang kena jantung juga sama. Ya, sampai ke otak, paling susah otak, paling susah itu otak. Maka ketika, nih pesan saya, ketika ada yang berhubungan dengan prinsip hidup dan tidak sesuai, maka kembalikan ke solusi pertama tadi itu, 3 solusi pertama tadi itu. Ikhlas, sabar, Quran. Karena tumor otak, ya, tumor otak itu yang saya pelajari dan saya dapatkan itu sebagian besar kaitannya dengan prinsip hidup. Ini barusan kemarin dapat bapak-bapak. Ya, kenapa dia? Tumor kista di otak. Ceritanya dari apa coba? Karena saya sudah tahu ilmunya, biasanya gak jauh-jauh pertanyaan saya itu. Bapak ada masalah dengan orang tua atau mertua nggak? Saya bilang, atau dengan pasangan yang berkaitan dengan prinsip hidup Bapak? Ternyata ada. Coba, apa coba? Masya Allah. Sambil saya beresin ya. Ternyata beliau itu 10 tahun tinggal di rumah mertua. 10 tahun. Tiap hari mertuanya berantem. Dan seringkali mertuanya itu maaf gak sholat. Dianya orang baik, sholat segala macam. Setiap hari dia ngeliat seperti itu, dia nasehatin orang tuanya, mertuanya tadi tuh. Dan orang tuanya pak. Ibarat kata mah tadi ngelempar ain. Apa yang dikatakan? Kau siapa ngatur-ngatur aku? Dia nggak kuat. Kan saya bilang, ucapan itu bisa jadi ain. Ya, kalau kita nggak kuat bentengnya. Ya, maka Nabi katakan, ain itu ada, kata Nabi. Ya, itu kan ditelan tiap hari tuh. Jadilah kista. Jadi saya bilang, pertama kali sama dia, saya bilang, pindah. Saya bilang, harus pindah. Harus pindah rumah. Nggak bisa di situ, saya bilang. Ya, karena ini penyakit ini, kalau tumor atau tumor otak ya, kebagian besar itu kaitannya dengan prinsip hidup. Itu kan prinsip. Terutama prinsip berhubungan dengan agama. Ya, jadi hati-hati. Saya kira mungkin waktunya nggak banyak. 1-2 pertanyaan aja ya. Karena kita Jumatan juga. Pak Dokter, boleh saya nanya Pak Dokter? Ya udah habis. Udah nggak ada pertanyaan juga ya. Alhamdulillah. Udah pinter-pinter juga, alhamdulillah. Ya, kirain mau nanya Pak Dokter. Nanti ya ke panitia aja kali ya. Kalau nanti sempat saya jawab, sebagian saya jawab. Baik Ibu sekalian, terima kasih jazakumullah khair atas perhatiannya dan dari saya mungkin cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan segala kebaikan dan kebenaran tentunya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan dan kekurangan dan kelemahan tentunya dari saya pribadi. Semoga Allah jaga Bapak Ibu semua, dijaga hatinya, dijaga fisiknya, dijaga raganya, dijaga imannya insyaallah, dan semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit raga yang membuat kita susah dalam beribadah, dan semoga yang paling utama kita mohon kepada Allah diberikan kemudahan dalam ketaatan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan paling penting juga semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu telah siap, maka sesi tanya jawab tidak. Selanjutnya kami melakukan pertanyaan Ustaz Dr. Zainul Akbar untuk memimpin doa bersama.
Mari tutup. Baik, Bapak sekalian, mari kita berdoa ya, mudah-mudahan di hari yang berkah ini, penghujung ini Allah kabulkan doa-doa kita ini, dan yang paling penting semoga Allah terus tambahkan dan kuatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbi fir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulubana tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulubana sarrif qulubana ala dinik. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajata min hawaij dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbi la yasha' wa nafsin la tasba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.